Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar kembali untuk pelajaran fisika. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita tentang kalor. Silahkan disimak baik-baik materi berikut ini. Definisi kalor. Yang dinamakan dengan kalor adalah salah satu bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah ketika kedua benda ini berinteraksi. Misalkan, kamu punya dua buah benda satu lebih panas, kemudian benda yang kedua lebih dingin, maka nanti akan terjadi perpindahan energi dari benda yang suhunya tinggi atau benda panas ke benda yang suhunya rendah atau benda yang dingin. Nah, satuan kalor di sini adalah joule. Tapi bisa juga satuan kalor adalah kalori. Satu kalori ini didefinisikan sebagai banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk memanaskan setiap 1 gram air agar suhunya bisa naik 1 derajat Celcius. Kalau kita konversi, maka nilai 1 kalori akan sama dengan 4,2 joule atau 1 joule nilainya adalah 0,24 kalori. Pengaruh kalor terhadap suhu zat. Apabila benda atau zat diberikan kalor, maka benda tersebut jika menyerap kalor, suhunya akan naik, dan jika suatu zat itu melepaskan kalor, maka suhunya akan turun. Nah, misalkan di sini saya punya 1 gelas air panas. Kemudian saya tambahkan dengan 1 gelas es batu. Setelah terjadi percampuran, maka akan terjadi kesetimbangan, akan terbentuk yang namanya air hangat. Apa yang dimaksud dengan kalor jenis dan kapasitas kalor? Di sini, yang dimaksud dengan kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu setiap 1 kg zat untuk bisa naik sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Nah, apabila suatu benda memiliki kalor jenis kecil, artinya benda tersebut akan cepat naik suhunya jika diberi kalor. Kalau kalor jenisnya kecil, berarti bendanya itu cepat panas. Sebaliknya, jika kalor jenis suatu benda itu besar, maka benda tersebut akan lambat naik suhunya jika diberikan kalor. Jadi kalau kalor jenisnya besar, benda itu akan lama untuk bisa menjadi panas. Nah, sedangkan kapasitas kalor, kalau kalor jenis itu C kecil, kapasitas kalor itu C besar, adalah kemampuan suatu zat untuk menyerap kalor, sehingga bisa menaikkan suhunya menjadi 1 derajat Celcius lebih tinggi. Nah, C atau kapasitas kalor nilainya sama dengan Q per delta T. Atau kalau kita hubungkan dengan kalor jenis, maka besarnya kapasitas kalor sama dengan massa dikali kalor jenis suatu benda. Jumlah kalori yang diserap atau yang dilepaskan oleh suatu zat dirumuskan dengan persamaan Q sama dengan C dikali M dikali delta T, atau bisa lebih kita kenal dengan istilah Q sama dengan MCT, MC dikali delta T. Kalau kita gunakan persamaan segitiga, Q-nya di atas, bagian bawah adalah C, M, dan delta T. Di sini nilainya Q artinya adalah jumlah kalor dengan satuan joule atau kalori. Massa M itu massa benda dengan satuan kilogram. Kemudian C kecil artinya adalah kalor jenis dengan satuan joule per kilogram derajat Celcius. Dan delta T artinya kenaikan suhu dalam satuan derajat Celcius atau Kelvin. Nah, delta T sendiri bisa juga diartikan adalah suhu akhir dikurangi suhu awal dari suatu benda. Contoh, berapakah kalori yang diperlukan untuk mendidihkan 1 kg air jika suhu awalnya 25 derajat Celcius sampai meningkat 100 derajat Celcius, dan kalor jenis air adalah 4200 atau 4,2 kali 10 pangkat 3 joule per kilogram derajat Celcius. Nah, perhatikan beberapa besaran berikut ini. Kalori yang diperlukan itu adalah Q. Untuk mendidihkan 1 kg artinya adalah massa benda.
Kemudian T0, T awal adalah 25 derajat Celcius. Sedangkan T akhir atau T saja sama dengan 100 derajat Celcius. Dan yang terakhir, kalor jenis air C sama dengan 4,2 kali 10 pangkat 3 Joule per kilogram derajat Celcius. Mari kita hitung. Dengan persamaan Q sama dengan M kali C kali delta T. Nah, maka penyelesaiannya adalah kita tuliskan dulu yang diketahui tadi. Massa 1 kilo, kalor jenisnya 4,2 kali 10 pangkat 3 Joule per kilogram derajat Celcius. Suhu awalnya adalah 25, suhu akhirnya adalah 100, maka kita hitung delta T, suhu akhir dikurangi suhu awal, 100 derajat Celcius dikurangi 25 derajat Celcius. Jadi delta T-nya adalah 75 derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah Q atau kalori yang diperlukan. Maka kita pertuliskan dulu persamaannya. Q sama dengan M kali C kali delta T. Kita masukkan nilainya. Masanya 1, kalau jenisnya 4,2 kali 10 pangkat 3, delta T-nya 75. Dan setelah kita hitung, ditemukan bahwa nilainya Q sama dengan 315 kali 10 pangkat 3 Joule atau nilainya 315 kJ. Jadi, jumlah kalori yang diperlukan untuk menaikkan 1 kg air dari suhu 25 menjadi 100 derajat Celcius adalah 315 kJ. Nah, bisa dipahami sampai di sini? Baik, kita lanjut. Pengaruh kalor terhadap perubahan wujud zat. Seperti yang kita ketahui bahwa wujud zat itu kita bedakan menjadi 3, yaitu zat padat, zat cair, dan juga gas. Dari sini, perhatikan tanda panah dan warnanya. Yang berwarna kuning ini artinya melepaskan kalor. Kalau yang berwarna putih artinya menyerap kalor. Nah, yang menyerap kalor ini dia nanti suhunya akan naik seperti yang sudah disebutkan pada bagian depan tadi. Dari padat menjadi cair itu menyerap kalor, mencair atau melebur. Dari cair menjadi gas itu menguap, menyerap kalor juga. Dari padat menjadi gas namanya menyublim, dia juga menyerap kalor. Sebaliknya, untuk membeku, mengembun, dan mengkristal, dia akan melepaskan kalor sehingga suhunya menjadi lebih rendah. Beberapa contoh perubahan wujud zat yang melepaskan kalor. Misalkan, ada air berubah menjadi es. Ini namanya membeku. Atau dari udara berubah menjadi titik-titik air. Ini namanya mengembun. Atau mengkristal. Proses terbentuknya salju ini merupakan salah satu contoh mengkristal. Nah, kemudian contoh perubahan wujud yang menyerap kalor. Kalau tadi melepaskan kalor, yang ini menyerap kalor. Yang pertama, contohnya adalah mencair atau melebur. Dari es berubah menjadi air. Kemudian, contoh yang kedua adalah menguap. Menguap ini perubahan wujud dari cair menjadi gas. Dan contoh yang ketiga yaitu menyublim. Dari padat menjadi gas. Contohnya adalah kapur baris yang dibiarkan lama-lama akan habis. Kemudian ada yang disebut dengan istilah kalor laten. Kalor laten ini adalah kalor yang dilepas atau diserap pada saat benda mengalami perubahan wujud. Di sini kalor latennya kita bedakan menjadi 2, yaitu kalor lebur yang nilainya sama dengan kalor beku, yaitu kalor yang dibutuhkan untuk membeku atau melebur. Nilainya Q sama dengan M dikali L. Kalor latennya adalah L ini, yaitu kalor lebur. Dengan L-nya kalor lebur dengan satuan Joule per kilogram. Yang kedua adalah kalor uap, di mana nilai kalor uap ini akan sama dengan kalor embun, yaitu kalor yang dibutuhkan benda untuk menguap atau mengembun. Nilainya Q sama dengan M kali U, di mana U ini adalah kalor uap dengan satuan Joule per kilogram. Nah, selanjutnya, kalau kita lihat grafik perubahan wujud dan perubahan suhu pada air.
Di sini saya gambarkan bahwa air ini dalam kondisi suhunya min 40, masih dalam wujud es. Akan naik suhunya sehingga mengalami perubahan hingga suhunya 120 derajat Celcius. Dari sini ada 5 proses, yaitu Q1, Q2, Q3, Q4, dan Q5. Pada proses Q1, bisa dilihat bahwa suhunya berubah. Grafiknya miring, sedangkan wujudnya tetap. Di bawah 0, wujudnya tetap berupa es. Kalau ada perubahan suhu, maka kalor yang dibutuhkan adalah Q sama dengan M kali C kali delta T. Sedangkan Q2 artinya adalah suhunya tetap, sedangkan wujudnya berubah. Dari sini, Q2-nya memiliki persamaan Q sama dengan M dikali L, di mana L-nya adalah kalor lebur. Pada saat ini, suhu bendanya tetap 0 dan wujudnya berubah dari es menjadi air. Nah, yang ketiga, proses Q3 ini suhunya berubah lagi, sedangkan wujudnya tetap. Suhunya berubah dari 0 menjadi 100 derajat, wujudnya tetap berupa air. Dalam hal ini, karena ada perubahan suhu, maka Q sama dengan M kali C kali delta T. Bedanya apa dengan Q1? Kalau Q1 tadi, kalor jenisnya yang dimasukkan adalah kalor jenis es. Sedangkan pada Q3, kalor jenis yang dimasukkan adalah kalor jenis air, karena wujudnya sudah berubah menjadi air. Proses yang keempat ini sudah mencapai 100 derajat, maka suhunya tetap akan 100 derajat, tapi airnya akan berubah dari cair menuju ke gas atau menguap. Nah, maaf di situ ada sedikit kesalahan ya. Q4 di sini seharusnya Q sama dengan M kali U, bukan M kali L, karena kalor latennya adalah kalor uap. Dan yang terakhir, kalau semua airnya sudah berubah menjadi uap, uapnya suhunya akan naik, sehingga suhunya berubah sedangkan wujudnya tetap. Bedanya lagi dengan proses Q1 sama Q3, pada Q5 ini, kalor jenis yang digunakan adalah kalor jenis uap, karena airnya sudah berubah menjadi uap semua. Selanjutnya, ada yang dinamakan dengan istilah asas Black. Nah, hukum kekalahan energi untuk kalor ini telah diteliti oleh yang namanya Bapak Joseph Black, sehingga dinamakan dengan istilah asas Black. Menurut asas Black atau menurut Pak Joseph Black ini, apabila ada dua zat atau lebih yang memiliki suhu berbeda dan terisolasi dalam satu sistem, maka kalor akan mengalir dari zat yang suhunya lebih tinggi ke zat yang suhunya lebih rendah. Dalam hal ini, jumlah kalor yang dilepaskan akan sama dengan jumlah kalor yang diterima, atau dilepas sama dengan Q terima, di mana nilainya Q tadi sama dengan MC delta T lepas, dan yang terima adalah MC delta T terima. Perlu diperhatikan, jika di sini nanti ada perubahan wujudnya, maka tidak cukup MC delta T, harus kita tambah dengan MU atau M kali L. Nah, perhatikan contoh soal berikut ini. Botol termos berisi 230 gram kopi, suhunya 80 derajat, ditambahkan susu sebanyak 20 gram yang suhunya 5 derajat Celcius. Jika tidak ada kalor pencampuran maupun kalor yang terserap botol termos dan kalor jenis kopi, nilainya sama dengan kalor jenis susu, nilainya sama dengan kalor jenis air yaitu 1 kalori per gram derajat Celcius, maka berapakah suhu kesetimbangan campuran? Perhatikan. 230 di sini adalah M1. Kemudian 80 derajat adalah T1. Nah, 20 gram susu tadi adalah M2, Z2. Yang 5 derajat ini adalah T2. Sedangkan kalor jenisnya C, ini untuk kopi, susu, air sama, yaitu C saja. Yang ditanyakan, berapakah nilai dari TC atau T campuran atau suhu kesetimbangan campuran? Penyelesaiannya adalah diketahui dulu nilai M1 230, T2-nya adalah T1-nya adalah 80. Kemudian M2-nya 20 dan T2-nya adalah 5. Kalor jenis 1 sama dengan kalor jenis 2 sama dengan 1 kalori per gram derajat Celcius.
yang ditanyakan adalah TC atau suhu campuran. Nah, jawab, karena Q lepas sama dengan Q serap atau Q1 sama dengan Q2, maka Mc delta T1 akan sama dengan Mc delta T2. Di sini delta T1 nilainya sama dengan T tinggi dikurangi T campuran, sedangkan delta T2 sama dengan Tc dikurangi T rendah. Sehingga kalau kita masukkan nilainya, M1-nya 230, C1-nya 1, delta T1 suhu tingginya 80 dikurangi Tc, kemudian M2-nya 20, C2-nya 1, delta T2-nya adalah Tc dikurangi suhu rendahnya yaitu 5. Kita coret nolnya. 0 sebelah kiri dengan 0 sebelah kanan. Nah, kemudian kita kalikan 23 dikali 80 sama dengan 1840 dikurangi 23 kali TC sama dengan 23 TC. Ruas kanan juga kita kalikan, 2 kali TC sama dengan 2 TC, 2 kali 5 sama dengan 10. Kemudian kita kumpulkan TC dengan TC dan konstanta dengan konstanta. 1840 ditambah 10, 10-nya dari kanan negatif pindah ke kiri jadi positif. Kemudian 2 TC, 23-nya sebelah kiri negatif pindah ke kanan jadi positif. Kita hitung lagi, 1850 sama dengan 25 TC, sehingga TC-nya sama dengan 1850 dibagi 25, hasilnya adalah 74. Jadi, suhu akhir campurannya adalah 74 derajat Celcius. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah kalian sudah paham? Terima kasih atas perhatian kalian. Kalau misalkan kalian belum paham, silahkan disimak lagi dari depan. Kemudian jangan lupa dikerjakan soal latihannya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akhiri cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.